sebelum pandemi ini saya punya jadwal. Senin berenang, Selasa sepeda, Senin Rabu berenang lagi, Kemis lari, Jumat di berenang lagi. Sepeda itu yang harus diperhatiin, hati-hati, apalagi kalau yang baru awal-awal pakai road bike, itu harus diperhatiin ukuran sepedanya. Oh ya, fitting itu harus tepat Fitting gitu. ya. Soalnya kalau untuk MTB nggak terlalu ngaruh sih, fitting nggak terlalu efek besar ya. Tapi kalau road bike, T-bike itu harus benar-benar badan sendiri ya, sepeda sendiri gitu. Salah right position. Belum nggak bisa berenang juga boleh loh. Terus gimana? Diajarin? Diajarin. Menurut saya juga awalnya ini olahraga buat orang gila sih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Kok berjumpa ya? Senang sekali kita bisa hadir lagi di setiap Sabtu sore, ngobrol sore bersama Saib Kiri dengan SKTV-nya. Dan tentunya beberapa minggu terakhir kita memang berpindah-pindah tempat karena kita ingin menikmati suasana yang berbeda, biar nggak melulu di satu tempat. Tapi paling nggak yang kita hadirkan obrolan yang mudah-mudahan ada manfaat banyak lah buat kita semua. Dan sore hari ini seperti yang sudah kita sebar melalui poster kita di Instagram, bahwa kita akan bicara tentang triathlon, 3 cabang olahraga: berenang, bersepeda, lari. Hal yang gak gampang buat dilakukan. Dan sore ini sudah ada di Yumaju Coffee, Jalan Manado. Jadi tuh, crowd-nya lumayan banyak. Jadi kalau mau ke sini silakan teman-teman Saib Kiri. Randy Kuswara. Halo. Selamat sore. Om ya. Ren, sehat? Sehat. Lihat badannya segar kan. Karena triathlon ya kan. Dan dia punya komunitas Tribe Instagramnya Tribe Troops Bandung Triathlon Enthusiast. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung, mau tahu banyak tentang triathlon, langsung aja follow Instagramnya. Infonya banyak situ ya. Soalnya aku udah ngintip itu. Banyak banget. Ya pokoknya tentang triathlon akan kita bahas. Dan juga terima kasih buat Nos Coffee yang selalu support kita, dan juga Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Terima kasih. Oke. Terima kasih buat Yumaju juga yang udah memfasilitasi tempat ini. Anginnya lumayan kencang loh. Sore-sore jarang kita outdoor, dan sebenarnya tempat ini asik banget. Cuman tadi saya sempat ragu dapat tempat nggak ya, soalnya penuh. Tapi ternyata sama beliau sudah disiapkan, sama Melisa udah disiapkan di sini. Thank you Melisa. Oke, Randy, triathlon buat sebagian orang itu aktivitas olahraga yang cukup seram loh itu. Berenang, bersepeda, berlari dengan jarak yang nggak pendek. Pertama, mulai kapan suka 3 cabang olahraga dijadikan satu ini? Menurut saya juga awalnya ini olahraga buat orang gila sih. Iya. Gimana Nggak juga bisa terjun ke dunia ini. Cuman awalnya itu emang terjun ke olahraga endurance ini saya karena saya cedera. Saya punya cedera. Nah, cedera ini saya dapat dari waktu saya suka main bola. Itu emang salah saya sih. Mungkin agak kurang pemanasan, terus cedera lutut, otot meniskus kena sobek gitu. Jadi di dalam bagian lutut itu ada salah satunya namanya tuh meniskus di bagian sini ya kalau nggak salah ya. Dan itu memang menurut sumber yang saya terima, jika seseorang sudah kena kendala atau cedera meniskus itu sulit atau tidak bisa sembuh. Sulit, bahkan ke arah tidak bisa sembuh 100% otot gitu. Itu ya, lutut kan dia bergerak terus ya. Pelumasnya itu secara alami dibentuknya semua di sana. Jadi agak sulit. Nah, terus gimana? Nah, jadi kemudian saya terapi ke dokter. Itu saya disuruh istirahat selama 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan full, nggak boleh ada aktivitas olahraga, dan nggak boleh numpu di kaki yang cedera sebelah kiri? Yang kiri. Nah, itu terus selama 3 bulan nganggur. Saya olahraga stop, tapi makan tetap. Jadi otomatis berat badan naik. Mantap. 12 kilo naik. Konsekuensi. Terus? Nah, kemudian setelah terapi itu otot lumayan, saya sempat kembali lagi main bola. Nah, kembali lagi main bola,
Hah? itu, wah tuh saya diketawain lah sama teman-teman. Wah udah nggak bisa lari ini udah, karena berat badan udah berat ya. Bukan karena cederanya, tapi cedera udah lumayan. Cedera lumayan, cuman jadi karena berat badannya Nggak agak bisa naik lari. dan waktu itu selama 3 bulan istirahat itu otot udah nggak balance karena udah kelihatan bahwa otot kanan otot kiri Udah beda. beda besarnya. Artinya performansnya itu jadi bahan bulian lah ya. Iya. Karena badan. Iya. Nah, terus Nah dari situ saya konsultasi lagi ke dokter, bilang coba olahraga yang endurance yang tidak Hentakan. nggak terlalu high impact. Oh, high impact. Contohnya sepeda statis, sepeda statis dan berenang. Tapi emang kebetulan sebelumnya emang pas setelah 3 bulan saya udah mulai rutin berenang juga sih. Nah kemudian disuruh sepeda statis. Saya mikir sepeda statis di mana? Saya sempat beli. Sempat beli di rumah. Cuma pakai sebulan. bosan. Ya, bosan. Nah kemudian. Tapi dari sebulan dipakai itu ada progres nggak? Ada sih lumayan ya. Cuman saya juga kurang tahu masalahnya di programnya harus kayak gimana, latihannya seperti asal apa. aja lah ya. Akhirnya saya daftar gym. Ikut gym. Kemudian ikut kelas RPM. Oke. Waduh. Ternyata lumayan impactnya ke nafas iya, ke lutut iya. Karena dia statis terus Ya, betul. Statis terus. Nah, akhirnya dari situ diajaklah sama teman saya, salah satu juga yang sekarang jadi member Tribe juga, sepedahan di luar. Jadi selama itu belum pernah coba? Belum. Jadi statis aja? Statis Itu aja. juga saran dari dokter? Ya, Oke. jadi gitu, kayak saya udah ngerasa mendingan. Coba olahraga di luar, sepeda di luar. Tapi saya selama itu belum pernah nyentuh lari lagi gitu. Nah, jadi saya cuma benar sepeda dan berenang, sepeda berenang. Cuman 2 olahraga itu? Olahraga itu. Awalnya memang motivasinya buat menyembuhkan sebagai terapi Ya. dari cedera lutut Ya. yang dialami kan? Ya. Selama berapa bulan itu? Itu saya member gym mungkin sekitar setahun 2 tahun lah ya. Dan kemudian saya nemu di IG Ya. ada namanya Minitri yang diadain sama Triathlon Buddies. Ya. Nah, Triathlon Buddies itu kan dia Di Jakarta. komunitas triathlon terbesar di Indonesia sih Ya. menurut saya. Ya, dia ada Minitri. Lucu juga kayaknya nyobain. Soalnya waktu itu jaraknya berenang 500 meter, sepeda 20 kilo, larinya 5 kilo. Mikir, larinya nggak pernah latihan nih. Bisalah. High impact kan itu? Iya, tapi karena saya nyobain sih waktu itu sempat ya untuk Minitri saya latihan berapa kali lari. Lumayan kayaknya nih kalau larinya jogging santai gitu. 5 kilo sampai lah ya? Iya, sampai lah. Yang penting finish. Nyobain Triathlon Buddies, Minitri itu ternyata lumayan. Menyenangkan sih, ada nggak hype-nya ada gitu. nggak ada apa namanya itu dampaknya di cedera? Nggak, lancar Semua. Kecuali pas lari emang udah capek. Ya, Jalan. Itu pasti. Tapi artinya kan tadi kan awalnya kan disuruh terapi dulu. Ya. Berolahraga yang tidak ada high impact-nya. Lari, berenang itu nggak ada high impact. High impact itu apa namanya itu benturan ya. Artinya benturan kaki yang mengakibatkan mungkin tambah cedera. Sepeda juga nggak ada. Nah itu dijalanin berbulan-bulan, bisa dibilang kayak itu sembuh. Sembuh total sih enggak sih. Nggak. Tapi saya benar-benar ya kalau latihan saya benar-benar kayak ngerasain lah di badan atau di lutut masih oke nggak untuk terus dilanjutin gitu. Masih oke. Jadi buat teman-teman yang punya cedera, contohnya nggak usah khawatir gitu kan. Nggak usah khawatir. Tapi tetap dengan porsi yang benar. Ya. Kita terapinya bukan dari di sisi dipaksakan atau alah cuekin, nggak boleh kan? Nggak boleh. Tetap harus dengan porsi yang benar. Oke, Minitri latihannya beres, begitu eventnya sukses. Nah, itu lancar semuanya. Lancar. Itu percobaan pertama itu. Cobaan pertama itu. Mulailah ketagihan. Ini mulai seru nih. Gimana nih? Nah, kebetulan setelah dari Minitri itu ternyata di Minitri saya ketemu sama salah satu ya beberapa alumni waktu saya SMA. Oke. Nah, dan ternyata
di alumni SMA saya tuh punya komunitasnya, komunitas triathlon itu di Jakarta. Di Jakarta. Saya SMA tuh di Canisius dulu. Oh. Ya, jadi punya ada komunitas Cani Triathlon. Jadi saya ikut ke sana, tanya-tanya segala latihan seperti apa. Tapi ya saya latihan tetap harus sendiri di Bandung. Oh, jadi dari situlah infonya. Dari situ kemudian infonya. gabung dulu di sana berarti. Gabung dulu di sana dulu. Latihannya gimana itu? Latihannya saya sih benar-benar yang ya otodidak aja. Bener sepeda mah. Jadi sepeda saya punya komunitas sendiri, ikut. Kalau berenang aja sih saya latihan sendiri. Berdua biasanya waktu itu sama teman saya karena target untuk event pertama itu di Bali Triathlon itu tahun 2017 ya, Bali Triathlon ya? Ya, 2017 itu udah internasional kan? Ya, internasional kan? Bali International Triathlon. event ya, Bali Triathlon itu. Pangandaran juga pernah bikin kan ya? Nah, oke. Pulang di Bandung, gimana ceritanya bisa ada komunitas tribe? Nah, kalau komunitas tribe itu saya pertama kali ketemu karena dari Melisa yang di Maju ini. Jadi kalau ke You Maju Coffee, cari Melisa. Saya ketemu Melisa itu di komunitas lari, yang Riot. Nah, kemudian di Riot. Ya, di Riot. Kemudian ternyata dia mau ada rencana juga untuk ikutan Bali Triathlon di yang 2018. Nah, saya juga rencana ikut itu. Ketemulah di sana, ya ngobrol banyak. Kemudian akhirnya setelah dari Bali Triathlon itu sebulan kemudian Melisa bikin acara di You Maju di Maulana Yusuf You Maju 1 itu. Oh iya, di Dago. Nah, itu ya talk show mini lah tentang triathlon. Tentang triathlon. Nah, dan antusiasnya? Di situ pembicaranya kebetulan ada beberapa atlet nasional. Dan pelatihnya Pak Wahyu Hidayat. Itu emang mereka base-nya di Bandung gitu. Pas kebetulan ya. Kebetulan. Jadi emang Melisa juga latihan sama dia sama Pak Wahyu itu. Disitulah mulai muncul. Nah, di situ beberapa dari acara itu dibikinlah orang-orang yang minat. Nyobain nggak? Oh, mau nyobain nggak? Langsung nyobain triathlon ya? Beberapa ada yang udah pernah, beberapa ada yang belum, yang emang pengen nyobain triathlon. Kan kalau kita tahu ya di TV, kalau kita tonton kejuaraan-kejuaraan triathlon itu kan nggak selalu identiknya dengan pantai, ya kan? Artinya di sekitar pantai lah, bersepeda di sana, berenang di sana di pantainya, bersepeda dan berlari di sekitar itu. Kalau di Bandung pantai nggak ada, Ren, di mana? Ya, di kolam renang. Kolam renang. Caranya kita berenang dulu. Berenang dulu. Dengan jarak tertentu yang sudah kita tentuin. Ya. Habis itu baru kita bersepeda. Sepeda sampai dengan jarak yang ditentuin. Ya. Lari. Ya. Gak ada istirahatnya kan itu ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu gilanya triathlon itu. 3 cabang olahraga dimainkan dalam satu waktu tanpa olahraga, tanpa istirahat. Nah itu, oke, sebelum saya masuk situ lah. Sekarang di tribe sendiri sudah berapa member aktifnya? Member aktif 27 orang. 27 orang? Ya. Cowok-cewek? Cowok-cewek. Banyak gitu? Ceweknya aktif? Aktif juga. Oh ya? Aktif juga. Latihannya hari apa aja? Latihan sebenarnya kita dibilang bareng terus, nggak setiap hari nggak. Oke. Nah, karena bisa masing-masing ya. Karena waktu. Masing-masing punya ada kegiatan masing-masing di hari biasa. Jadi biasanya ya udah punya areanya sendiri gitu. Oh hari ini jadwal lari di mana? Kalau mau ada yang mau gabung, atau lokasinya dekat, boleh gabung ke sana. Ada yang latihannya di jadi sini. bisa jadi dia larinya ikut komunitas Riot. Sepedanya dia ikut komunitas mana, ya, gitu kan? Bisa. Ya berenangnya masing-masing lah. Jadi artinya memanfaatkan komunitas itu, tribe itu, yang penting latihannya ada. Ya. Dan itu rutin dilakukan. Rutin. Udah berapa lama sih tribe? Tribe itu 2 tahun. Kemarin tanggal 11 November. Oh iya, sama ulang tahun buat tribe. Ulang tahun yang kedua. Triathlon di Bandung udah 2 tahun usianya. Enggak, jadi pertama gini ya. Nah, aku cerita ya. Jadi dikasih kabar lah sama produser kita, Hoki. Ya. Kita ngobrol besok sama tribe triathlon. Langsung mau saya. Oke, mau. Karena sesuatu hal yang belum di Bandung ya. Di Bandung belum populer banget. Belum banyak orang yang masuk ke dalam triathlon. Kalau lari udah banyak lah. Sepeda udah nggak bisa dihitung lagi. Yang hobi berenang banyak, tapi menjadikan satu itu menjadi sebuah komunitas itu belum banyak yang ikutan. Nah,
Terbuka untuk umum nggak sih tribe itu? Oh banget, Banget. banget terbuka untuk umum banget. Siapapun boleh masuk. Boleh masuk. Syaratnya apa? Bisa berenang. Belum nggak bisa berenang juga boleh loh. Terus gimana? Diajarin? Ada Diajarin. kelasnya? Oh, iya. Ya Melisa itu dulu terjun triathlon dari nol besar berenangnya loh, fobia air dia. Serius? Itu akhirnya dia belajar. Tapi bisnisnya berhubungan dengan air sekarang ya. Oh, jadi Melisa itu dulunya memang salah satu contohnya lah. Iya. Yang ikut masuk di tribe, yang dia justru nggak punya kemampuan berenang. Iya. Tapi akhirnya bisa. Asal mau belajar aja sih. Dan itu ada pendampingan nggak waktu kita? Jadi kalau saya cerita tentang Melisa dikit ya, Oke. sebelum dia terjun ke triathlon itu dia ikut sama pelatih yang Pak Wahyu Hidayat. Pak Wahyu Hidayat. Dia itu di UPI Ya. latihannya. Itu benar-benar diajarin dari nol, dia belajar teknik berenangnya Oh. pelan-pelan. Nah itu saya kurang tahu sih dia berapa lama untuk belajar. Tapi yang Intinya pasti benar-benar yang nggak bisa sampai bisa berenang. Kalau bersepeda kan hampir semua orang bisa bersepeda. Lari ya emang. banyak orang yang sudah minat. Tapi Ya. artinya bagaimana menyatukan 3 cabang olahraga, yang 3 jenis olahraga berbeda ini. Oke, jadi terbuka untuk umum. Jadi belum tentu ada. Oh, setiap hari ini kita akan latihan bersama. Ya. Ada tapi itu kumpul-kumpulnya lah. Ada ya. ada. Itu sharing-sharing infonya Ada, pasti. tentang pengetahuan tentang triathlon. Pasti ada. Ada sih. juga. Eh. Jadi buka Instagramnya tribe underscore nggak sih itu? Enggak. Enggak. Tribe Troop. Tribe Troops. Nah, jadi tribe-nya itu Nggak pakai S, TRIB. tapi Tribe Troop. Tribe Troop ya, Ya. Troop pasukan lah ya. Ya. TRIBE TROOP. Nah, Ya. itu Boleh di DM lah ke kita. pokoknya bangga lah. ada triathlon di Bandung yang pasti memang harus begitu. Jadi semarak kan di kita Ya. ini semua olahraga ada. Oke. Buat saya yang nggak pernah menjalani triathlon, berenang ya ala kadarnya lah ya. Bersepeda gitu-gitu aja. Lari gitu-gitu aja. Sudah layak nggak sih ikut mencoba triathlon tuh layak nggak sih? Boleh sih. Kalau mau dicoba sih semua emang Apa nggak yang, nggak yang masalah dipersiapkan apa? sih. Dipersiapkan sih latihan mah tetap harus ya. Ha-ha. Tetap harus. Tapi kalau untuk nyoba pertama ya nggak perlu yang ditargetin segimana ya. Yang penting kan finish, enjoy, finish strong lah. Ya. Kalau saya juga patokannya kalau ikut event pasti yang Finish penting strong. finish itu masih bisa ketawa. Nah, itu memang moto kita ya, di waktu kita finish jangan sampai kita langsung tepar atau gimana, tapi finish kita masih bisa ketawa bisa. Bisa foto-foto. Itu rasanya udah juara itu kayak begitu. Ya. Oke, jadi bagi siapapun yang punya kemampuan berenang, bersepeda, lari mau coba silakan, dan persiapannya yang penting kita semampunya dulu. Semampunya dulu. Ya, karena speed orang-orang kan tiap orang beda-beda ya speednya. Ya, pasti kemampuan Bakatnya orang juga berbeda. beda-beda. Nah itu kita nggak harus di-push sampai Nah, harus mana dulu gitu. Mungkin bisa diterangin. Tadi kan Randy cerita di awal ikut event yang diadakin sama Triathlon Buddies di Jakarta, Mini Tri. Mini Tri. Namanya juga ada Mini Tri. Mini Triathlon. Apa bedanya Sama triathlon sama triathlon? beda di ukuran jarak sih. Ukuran jarak. Ya, kalau triathlon itu biasanya umumnya untuk di Indonesia itu ada sprint distance dan Sprint distance, Olympic distance. Olimpik cuma dua. Ya. Dua kategori. Ya. Sprint distance, Olympic distance itu untuk 3 cabang. Biasanya di Indonesia dia dua kategori. Dua itu. kategori. Ya. Sprint distance itu berenang berapa jauh, bersepeda berapa jauh, lari berapakah? Kalau sprint distance itu berenang 750 meter, Berenang 750 meter, sepeda 20 kilo, sepeda 20 kilo, ya. Lari di 5 kilo. lari 5 kilo. Itu Ya, sprint. Sprint distance. Jadi dari awal start sprint ya. Ya. Berenang secepat mungkin 750 meter. Habis itu ganti sepatu, Ganti sepatu, sepedanya road bike pasti kan? ya umumnya road bike. Umumnya road bike karena sepeda balap lah gitu kan. 20 kilo. Habis itu ganti sepatu lagi, lari 5 kilo, sprint. Sprint. Rekor berapa lama? Kalau sprint distance saya masih rekornya di 1 jam 39, sorry. Ya, 1 jam 39. 39. Banyak yang lebih cepat loh. Itu lari 5 kilo berapa lama? 5 kilo sejam lah. Merendah, dia pelari kencang kita. Dia. Nah, salah satu pelari kencang kita. 1 jam 39 menit. Ya, Itu untuk sprint distance ya. sprint distance. Oke, satu lagi yang Yang Olympic. Olympic distance. Nah, kalau Olympic distance Double jaraknya. 1,5 buat berenang,
1,5 kilo berenang, 40 kilo sepeda, lari 10 kilo. Oh, lari 10 kilo. Ya. Itu bukan sprint. Dan Nggak. itu Olympic distance. Artinya ya Ya. cepet-cepetan sih. Cepet juga sama sih, Cepet, cuman cepet-cepetan, metodenya kita nggak sprint. Sprint itu kan lebih extra power kita keluarkan kan. Kalau itu nggak. Kalau yang Olympic distance catatannya berapa? Catatan terbaik di 3 jam 10 3 jam 10 menit. 3 jam 10 berenang 1,5, lari sepeda 40, Ya, lari 10. lari 10. Itu rutenya flat atau ada tantangan elevasi? Kalau yang saya yang 3 jam 10 menit itu flat rata-rata. Flat semua. Nah, terus berenangnya juga di danau. Danau mana itu? Jakabaring, Palembang. Oh, di Palembang. Waktu Ya. itu ngambil di Palembang. Palembang ngambilnya. Oh. Jadi di danau dia air tawar dan nggak asin gitu dan nggak ada ombak, nggak ada arus. Tantangannya lebih ini. Kalau buat saya lebih senang sih karena saya kan banyak latihan di kolam renang ya. Sama berarti. Jadi ya. lebih sama gitu. Karakternya hampir sama. Karakternya lebih sama. Bahkan lebih ringan. Oh, lebih Karena ringan. luas kan danau gitu dibanding di kolam renang. Terus kalau di laut pernah coba, Randy? Pernah di Bali, Hah? di Sungai Liat, kemudian di Jepara, Apa yang bedain? ombak ya. Ombaknya. Ya, ombak sama arus. Ombak sama arus. Kalau di Bali arusnya lumayan gede, Oh, arus gitu. tariknya. 1,5 juga. Itu yang Olympic distance juga. Olympic distance juga. Ambil yang kategori itu. Ya, Tapi setiap event selalu ada 2 itu ya? hampir selalu ada 2. Hampir ada, selalu ada. Ya. Kalau di Indonesia mungkin populer nggak sih triathlon sekarang? Beberapa tahun terakhir lumayan agak naik ya. Sudah lumayan naik ya? Lumayan naik. Mungkin sekitar 5 tahun terakhir tuh lumayan agak naik. Saya masih ingat waktu itu Pangandaran pernah ada, Ya, tahun 2017 kalau nggak tapi salah. kalau nggak salah ada tsunami atau apa itu? Ya, sehari Iya kan? sebelumnya. Sehari sebelumnya ya? Ya. Jadi besoknya event triathlon di Pangandaran, hari ini tsunami ya? Ya. Gempa ya, pokoknya itulah. Tapi tetap jalan katanya. Tetap jalan? Tetap jalan, tapi peserta berkurang setengah. Oh iya, pasti berkurang setengah gitu kan. Nah, cukup marak nggak sih di Indonesia event-event triathlon itu? Cukup banyak sih. Cukup banyak. Cukup banyak lah sebetulnya. Nah, dan peminatnya banyak juga. Ya? Banyak ya, mungkin kalau setiap event itu peserta mungkin nyampe antara 300-500 orang Satu kali event tuh? Satu kali event ada. Ya, lumayan gede dong itu. Bali akan lebih rame sih. Karena internasional ya, Iya. banyak orang luar datang ya. Nah, kalau kita bilang prestasi lah, menurut Randy gimana atlet-atlet triathlon kita? Kemudian triathlon sih cukup berprestasi untuk kemarin contohnya di Asian Games ya yang dapat. Oh, dia udah masuk Asian Games ya? Aku malah nggak tahu itu. Nah, ada ya? yang di- Karena dia Olympic Games ya. Yang di Filipina kemarin itu Ah, kan lumayan tuh. SEA Games kali itu. SEA Games. Ya. Itu atlet kita cukup berhasil sih, Oh, jadi kita di ASEAN lumayan lah ya. lumayan. Triathlon kita itu. Emang yang nomor satu yang di atlet Filipina ya, yang bagus-bagus ya. Nah, oke lah. Berarti mudah-mudahan cabang triathlon tuh di kita semakin banyak. Komunitasnya banyak nggak sih? Untuk di Bandung sih emang belum terlalu gede ya. Paling gede Tribe. Tribe Troops. Tribe. Jadi pokoknya kalau mau triathlon masuk atau kau gitu dulu di Instagramnya Tribe. Jangan lupa TRIBE TRUUP Tribe Troop. Nah, saya sudah ngelihat gitu ya, wah keren. Minder saya mau masuknya. Aduh, jangan minder. Minder masuknya. Siapapun boleh ini. Tapi nanti kita kalau perlu teman-teman kita di sayap kiri tolong dong ditularin lah triathlon gitu kan. Karena hal yang baru lah buat kita itu. Nah, ada nggak perbedaan waktu kita habis berenang terus tiba-tiba kita suruh bersepeda? Ya kan? Sepeda, habis bersepeda tiba-tiba kita parkir sepeda langsung kita lari. Perubahannya itu gimana? Kaget loh. Kaget nggak? Pasti. Kalau buat awam kan kaget ya. Pasti sih. Maksudnya dari kita buat kita sendiri yang udah sering itu kalau Apa yang rasanya apa itu? apa ya? Kalau habis berenang, problem utama itu gitu keluar biasanya agak Lemas. Ya. kelayangan. Ah. Nah, itu. Bahkan hanya di kolam renang pun yang nggak ada ombak gelombang gitu Iya. gitu kalau langsung berdiri pasti agak goyang gitu. Nah, Itu itu betul harus waktu- dibiasain. Oh. Latihan. Jadi kalau kita ada nama latihan itu latihan transisi juga. Apa itu?
Transisi tuh ya antara, jadi kan biasanya kita habis berenang, Ya. kita ke transisi area tempat parkir sepeda, kita naruh peralatan semua di sana. Oke, Nah, ya. Itu biasanya kita sebelum acara race gitu kita latihan. Kayak gimana latihan transisinya itu? Sih biasanya udah disiapin kita di kita misalnya kita selalu latihan di Kota Baru Parahyangan. Di sini pada larang ya. Ya, kita biasanya berenang di Pancasona. Nah, di situ kan ada parkir sepeda tuh di situ. Ya. Nah, parkirin sepedanya kita di sana. Sepatu sepeda, sepatu lari, segala semua udah di sana semua. Kita berenang dulu. Berenang, begitu beres berenang, langsung lari ke atas ke parkiran. Pakai semua. Nah, itu ya harus diulang beberapa kali. Itu latihan transisi. Latihan Jadi transisi. membiasakan diri begitu selesai dari satu olahraga atau berenang, biar nggak kelamaan kelayangannya gitu kan, kelayangan gitu ya. Langsung sepeda. Nah, berapa lama butuh? Sempet pingsan nggak, ada nggak yang pernah kayak gitu? Pingsan sih, saya sih nggak pernah lihat. Saya juga kalau bisa Jangan. berenang ke pinggir berdiri itu emang agak begini kan. Iya, iya. Nah, saya nggak bisa bayangin kalau itu langsung suruh bersepeda, kan lari dia ke parkirannya. Jadi Iya. itu latihannya. Latihannya ya kayak gitu. Ada nggak yang membedakan latihan-latihan fisiknya sama olahraga sepedanya, sama larinya, sama berenangnya, ada nggak? Yang satu jenis latihan tapi untuk mewakili 3 cabang itu. Satu jenis latihan untuk 3 cabang sih nggak ada ya spesifik. Ya kita harus ngelakuin simulasi tri. Harus itu ya. Setiap sebelum event kita lakuin. Ah, Jadi ada simulasi tri, ada yang namanya latihan break. Break itu sepeda lari aja. break sepeda, oh itu. Jadi ya jadi kita latihan sepeda, langsung parkir sepeda, lanjut lari. Oh, Nah, itu karena kalau saya nyebutnya duathlon, bukan ya? mirip duathlon. Kalau duathlon kan biasanya lari, sepeda, lari. Ya mirip gitu sih, mirip gitu. Lari, sepeda, Nah, lari lagi. Ya. Itu duathlon ya? Ya. Lebih seringnya sebenarnya latihannya di break karena apa ya? Kita harus adaptasi otot itu dari sepeda Ya. ke lari gitu. Iya, Jadi karena- ada tekniknya juga. Jadi kayak misalnya sebelum pas sepeda mau beres mau ke tempat parkir, Ya. kita harus ngebiasain kakinya dilemesin dikit gitu pas naik sepedanya. Jadi nggak main power. RPM. Jadi biar asam laktatnya nggak numpuk. Oh, begitu. Nah, jadi itu nanti buat ngaruhnya nanti ke lari. Kelarinya nggak gitu awal lari nggak drop gitu, nggak yang kaku gitu. Karena kalau sepeda kan kita memang bermainnya di otot paha kan. Ya. Ya, mainnya di sekitar paha. Jadi saya bayangkan misalnya sepeda itu 20 kilo. Kira-kira 3 kilo terakhir itu kita sudah mulai RPM gitu. Ya, biasanya di kilo terakhir. Kilo terakhir. Kita udah mulai ringanin gear, mainin cadence Dan yang penting ada isinya gitu Ya, kan. cadence Untuk tinggi. menghilangkan asam laktatnya Ya. tadi. Jadi di waktu Disiapin. kita selesai lari, selesai sepeda langsung lari itu nggak pengaruh. Ya, jadi lebih adaptasinya akan lebih cepat ke larinya. Kalau seandainya orang yang nggak tahu sepeda biasa power, wah parkir langsung lari, apa yang terjadi? Itu terjadi sama saya waktu di Palembang kemarin yang Gimana ceritanya? itu saya sepeda push karena ngerasa lagi enak gitu nge-push. Jadi kayak mungkin terlalu over sih saya itunya pas sepedanya. Jadi padahal saya udah turunin gear, udah itu ternyata kurang, kayaknya buat recovery-nya kurang lama gitu. Jadi masih Asam terlalu laktat masih numpuk udah gitu. numpuk gitu. Pas saya ngelepas sepatu itu di atas sepeda sih. Oke. Nah, pas saya ngelepas sepatu, hamstring ketarik. Oh itu salah satunya. Jadi kayak dia kan lepas tuh kayak yang kaget ototnya. Aduh, ini hamstring. Aduh, kenapa ya? Tapi emang nggak terlalu parah. Udah transisi parkir pakai sepatu langsung lari. Itu di kilometer 2 kilometer pertama saya jogging. Jogging dulu, ngebiasain, udah enak. Itu naikin pace, kena lagi di tempat yang sama yang pas hamstring. Tapi finish. Finish, tapi ya nggak sesuai ekspektasi. Tapi itu salah satu contohnya. Jadi memang benar-benar diperhatiin ya kondisi kita, apalagi dari sepeda. Ya itu yang saya bikin kan transisinya loh, dari lari ke sepeda, dari sepeda ke lari ternyata ada triknya, ada caranya kita harus tahu ya. Jadi itu kalau triathlon tuh ada strategi dari awalnya. Gimana itu? Misal nih, Randy mau ikutan bulan depan atau 3. Kalau yang pasti Olimpik, sih Olimpik ya. Olimpik. Olimpik ya saya biasanya
latihan minta itu Menu. minta menu ke Pak Wahyu itu. Pak Wahyu kan dia punya yang komunitas Tricamp Bandung. Ya. Ikut latihan di sana, menu latihan dia ikutin aja. Saya juga nggak ngerti cara gimana nyusun programnya gitu. Cuma udah disusun kapan harus yang high intensity, kapan harus recovery, itu udah dia diatur. Karena dia juga udah bilang kan saya punya problem lutut gitu, jadi harus diperhatiin juga. Dan kedua, pola hidup, tidur. Gak boleh lebih dari 10 malam. Ya, terus nutrisi. Makanan. Triathlon tuh nutrisinya beda nggak sih sama pesepeda sama pelari? Untuk olahraga endurance Atau sama lebih? lah. Kan lebih pembakaran kalorinya kan kalau berenang itu kan jauh lebih besar ya. Ya, Soalnya biasanya habis berenang lapar. Carbo loading ya, kita kalau di olahraga endurance kita mengenal istilah carbo loading sebelum race ya. Ya, itu ada sendiri, itu dari seminggu sebelum udah carbo loading. Seminggu sebelumnya? Udah ada. Itu udah diperhatiin ya makanannya udah ada apa jadwal aja? semua, karbo simplex, simple karbo kompleks itu. Boleh nggak dibilang persiapannya triathlon lebih ekstra diperhatikan daripada sepeda dan lari? Bisa dibilang begitu karena peralatan sih sebetulnya, lebih ke peralatan yang untuk mendukung di race-nya. Itu lebih rumit. Nah, itu memang sengaja saya simpan di belakang gitu. Soalnya nggak main-main nih. Kalau bicara gear, peralatan tidak pasti. Tapi yang pasti bisa dibilang memang dia lebih ekstra diperhatikan ya. Ya. Jadi nggak sembarang lari aja. Kita mau race tergantung jarak. Ultra terutama itu 1 minggu sebelumnya kita udah feeding, udah harus diatur. Ya. Carbo loadingnya apa, makannya gimana, pola latihannya seperti recovery-nya kapan, sampai hari hanya. Sampai hari hanya pas race-nya juga kita harus diatur kan, nutrisi masukannya. Ada orang yang memang sengaja menaikkan dulu berat badannya, ya kan, untuk supaya nanti yang dibakar itu dulu. Gitu. Kan ada strategi seperti itu. Iya. Nah, ada nggak di triathlon? Sama sih. Sama juga. Basically itu untuk ya olahraga endurance itu pasti sama. Itu. Berarti seperti yang itu bedanya tuh kayak peralatannya kan jauh lebih banyak kalau triathlon. Karena berenang pun lumayan peralatannya. Banyak dan mahal. Oke, kita ngomong peralatan. Kalau saya dipaksa ngomong peralatan, kita dari berenang dulu. Oke, berenang. Atau kak gini, triathlon tuh peralatannya apa aja? Dari per cabang. Berenang itu kalau untuk race atau untuk latihan? Katakanlah untuk race. Untuk race. Kalau untuk race ya saya biasa kalau swim cap biasa udah dikasih panitia, kacamata renang. Itu buat sendiri kan? Ya. Dan yang satu yang wajib anti fog. Kacamatanya. Biar nggak berembun pas race. Kalau nggak ribet. Ganggu banget. Ganggu banget itu. Jadi jangankan karena kalau di laut fog mau nyuci pakai air laut perih masuk ke sini. Jadi benar-benar yang benar-benar yang anti fog ya. Anti fog itu. Kedua ada gel buat kayak anti blister. Oh iya, karena itu garam kan? Ya garam karena kan buat jarak jauh kegesek terus. Nah, itu jadi blister tuh lecet. Biasanya terjadi lecet itu nggak cuma di berenang, di lari pun kita jersey nggak tepat. Itu bisa mengakibatkan blister. Nggak tahu di bagian-bagian tertentu ada. Oh, jadi itu juga diperhatiin ya? Perhatiin itu. Tapi kan pantai kan banyak pasir juga ya. Pasir. Terus? Kemudian kalau untuk berenang sih itu aja sih kalau untuk kacamata yang anti fog. Terus kalau swim cap-nya udah semua dikasih ya. Kacamata sama itu aja sih. Pindah sekarang. Keluar nih dari pantai, dari laut, dari pantai kan. Lari ke parkiran sepeda. Sepatu sepeda udah ada. Sepatu udah. ini road bike kan? Jadi road bike itu sepeda memang diperuntukkan untuk balap. Kalau gampang kok ngeliatnya sepeda itu ringan, ya kan? Lebih ringan. Memang geometrinya udah kelihatan banget lah. Itu sepeda balap. Dan yang dijamin memang pasti diperuntukkan untuk kecepatan yang tinggi dan didukung dengan gear yang kalau bisa yang tepat lah. Nah, sepeda udah pasti helm, kacamata, terus bib belt. Bib belt tuh pasti dan harus pakai bib ya karena kan kalau lari mah cuma bisa dipenitiin. Kalau ini kan nggak bisa karena harus dicokolin ya. Harus nanti dari sepeda ke lari bibnya nggak bisa mindahinnya gimana gitu. Jadi bib belt itu wajib. Ikat pinggang buat
BIB itu nomor dada Nomor, ya, biasa. nomor peserta. Nomor peserta, berapalah nomornya. Nah, itu memang ada ikat pinggang yang khusus buat cantolannya, ada khusus di sana. Nah, Terus sepatu, Ya, sepatu lah, pasti. Nah, terus saya botol minum. Kak, kan kita dari air ya, tak basah kan kaki, ya kan, masuk ke sepatu sepeda. Ya. Itu nggak ada adaptasinya gimana? Kalau saya ngakalinnya, saya nggak pernah kalau triathlon yang jarak ya yang di Olimpik. Indonesia Hah? sampai batas Olimpik itu saya nggak pakai kaos kaki, Nggak pakai kaos kaki? nggak pakai. Itu nanti pasirnya akan hilang lepas sendiri Serius itu? di sepatu nanti. Sepatu sepeda bisa keluar dia? Nggak keluar, tapi nanti gitu kaki kering dia lepas sih. Oh gitu. Jadi kebanyakan orang begitu atau Randy doang yang gitu? Kalau yang udah sering biasanya udah Nggak pakai kaos kaki? Dulu saya awal-awal pakai kaos kaki malah blister. Karena Iya, karena pasir, kan? Ada satu padahal saya udah bersihin, udah saya pakein bedak, udah pakai anduk. Saya udah pede kering aja. Pakai kaos kaki, pakai Tapi kan sepatu. sepatu sepeda itu keras loh. Iya, Ya kan, kaki kita nggak apa-apa di situ. nggak masalah. Oke. Jersey pakai tapi. Jersey masih udah pakai trisut. Oh, udah pakai trisut langsung Ya, dari udah awal. trisut dari awal. Jadi itu yang dipakai lagi, nggak ganti lagi ya. Ya, itu dari awal dari berenang sampai akhir sepeda. Trisut itu sampai memang berlari. khusus dia? Khusus. Beda dengan jersey lari, jersey sepeda. Beda. Apa bedanya itu, Jadi trisut? kalau mirip jersey sepeda, patokannya mirip Nah, ke jersey sepeda, tapi paddingnya beda. Dia paddingnya lebih tipis, lebih slim karena dia untuk Padding itu bantal di bagian bantalan, ya, gel. belakang kita. Dia lebih Gelnya. slim biar untuk lari nggak terlalu mengganggu. Oh ya, kalau kebayang kalau saya pakai celana sepeda, paddingnya tebal-tebal kan. Oh, jadi itu trisut itu ada khusus ya? Ada khusus. Banyak yang jual. Banyak. Oke. Banyak kok. Sepatu nggak pakai kaos kaki, trisut udah dipakai, helm harus. Sarung tangan Sarung tangan saya nggak pernah pakai kalau untuk tri. nggak pernah. Karena kalau ngejar waktu sih nggak gitu ya. Cukup makan waktu karena untuk jarak 40 kilo nggak terlalu efek sih. Itu sepeda memang kita udah set sendiri ya. Udah set sendiri, sepatu sepeda pun saya udah Ada taruh nggak di kalau atas sepedanya. event-event internasional gitu sepeda ada kriteria tertentu nggak? Oh, harus sepedanya berbentuk ini gini nggak? Enggak sih. Bebas. Saya kurang tahu sih kalau internasional ya. Tapi kalau pengalaman umumnya triathlon itu biasanya minimal road bike. Biasanya orang kalau ada rute tertentu mereka lebih senang pakai TT bike. Oh, Time TT trial. bike. Oh. Ya, itu yang gini terus. Udah nggak ngeliat lah ya, tahu itu. Tapi kalau untuk saya ngeliat sih ya kalau untuk orang yang masih fun aja, ada yang pakai MTB, yang pakai Sally pun ada. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Asal kuat aja Nggak ya? masalah, yang penting roda 2 aja. Nah, jadi pokoknya, tapi kan sebenarnya namanya triathlon itu kan balapan. Ya. Otomatis semua mendukung untuk kegiatan balapan tadi, termasuk sepedanya road bike yang dipilih. Ya. Nah, pakai road bike kalau Randy? Pakai road bike. Pakai road bike sendiri. Helm semua beres. Berapa itu? Kalau biaya Itu buat race ya. Nah, kalau latihan kita belum ngomong itu buat race. Race itu karena sesuatu yang mendapat tempat tersendiri lah ya. ya. Kalau biaya ya. Trisutnya dari berapa awal, sih? Trisut macam-macam. Yang murah meriah yang di bawah 1 juta pun ada. Banyak juga. Sampai yang udah 3-4 juta ada gitu. Oh, jadi Range-nya emang segitu. variatif juga lah ya. Variatif. Kalau sepatu sepeda ya, Sepatu sepeda juga variatif juga. Ya. Semua tergantung merek lah. Ya. Ya, ada uang, ada barang, jangan khawatir. Ya. Pada dasarnya semua peralatan Tapi itu basicnya sepatunya gitu. sepatu road yang dipakai. Sepatu road tapi khusus triathlon. Ada. Bedanya. Nah, ini baru tahu saya. Jadi klitnya klit road. Klitnya clit road. Tapi dia itu ada biasanya ciri utama dia itu ada cantolannya. Ada kaitan. Kalau bisa kalau di sepatu tuh ada yang buat nariknya. Oke, buat apa itu? Itu nanti buat jadi kalau tri itu kayak saya sepatu sepeda itu udah dinyangkut di pedal. Sudah terus nyangkut. Nah, saya ikat pakai karet belang. Jadi saya di transisi ngambil dia udah tinggal pakai helm, pakai Itu sepatu udah nempel di situ ya? langsung saya lari bawa sepeda. Kan nggak boleh langsung dinaikin di transisi itu sepeda. Oh. Jadi ada satu area yang baru boleh naik. Jadi harus dibawa lari dulu keluar. Kebayang kalau pakai sepatu clit road. Oh, nggak mungkin. Lari. Oh, itu maksudnya itu. Maksudnya itu. Jadi si sepatu, pantas saya lihat sepatu itu nempel di
nempel di pedal sepeda, itu memang pada saat transisi itu nggak boleh langsung di goes. Jadi gitu masuk ke yang area udah boleh Ya, naik, langsung jauh nggak itu lumayan? tergantung area sih, tergantung lokasi. Tergantung Beda-beda lokasinya. tiap race. Oh, gitu. Jadi disitulah baru boleh. Boleh. Itu Nah. langsung sambil lari, loncat aja sepeda. Nah itu masukin semua pakai di atas sepeda. Nah, kaki yang tadi sepatu sepeda buat tri itu bedanya itu untuk apa fungsinya? Belakangnya itu. Gitu jadi dimasukin. Nah, buat dikaitin dia tinggal tarik, selek. Oh. Nah, bedanya juga sistem itunya, sistem buat Kuncian. pengencangan itunya. Ya. Nah, kalau yang road kan biasanya puter lah, ada talinya atau Ya. apa gitu. Ini mah pakai yang apa? Prepet gitu. Oh, Seret aja. Jadi simpel semuanya. Nah, nanti jadi buat pasang, buat ngebuka itu gampang. Oh, itu memang ada Ada khusus tri. khusus tri. Iya. Kira-kira lah harganya berapa? Variatif juga. Sebenarnya nggak beda jauh sama sepatu sepeda pada umumnya. Umumnya gitu ya. Sama aja sih. Jadi ya variatif lah. Harga Ada variatif uang ada barang lah ya. Ya, sejuta sekitar sampai ada yang 5 juta. Tergantung lah mau beli yang mana. Tapi itu memang khusus. Khusus. Sekarang kalau lari berarti sama dong ya. Ya. Begitu sepeda ke lari semua jersinya jersey lari atau masih pakai Masih tri-suit? pakai tri-suit saya sih. Jadi itu memang buat dipakai Buat pakai sampai akhir. nggak finish merasa aja. ringan apa gimana gitu nggak? Udah nggak kerasa ya kalau gitu. Biasa aja. Biasa aja sih. Sepatunya ganti lagi. Sepatu ganti. Sepatu yang Pokoknya sepatu lari aja. sepatu lari biasa. Sepatu lari biasa. Paling pakai topi. Udah aja. Nah, penilaian sebuah lomba triathlon itu apanya? Finish duluan atau ada hal-hal yang memang menjadi titik berat dalam penilaian? Sama aja sih sama kayak misalnya di lari ya. Sebetulnya penilaian semua ya paling dihitung adalah waktu finish. Terakhir tetap ya. Itu siapa yang dulu sampai di finish. Ya. Kalau Randy sendiri dari 3 cabang itu yang bisa dibilang lebih yang mana? Berenang, sepeda atau larinya? Kalau saya basicnya di berenang. Berenang. Berenang dulu. Kalau untuk catatan, kan pasti ada catatan waktunya ya. Ya. Masing-masing 1,5 kilo itu berapa? Pernah ditempuh berapa? Kemarin best time saya di 30 menit. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kita berapa? Dia pakai road bike sekarang. Oh. Iya, dia anak Ardi. Ya kan gitu. Tinggal diracun nih. Tinggal diracun. Makanya dia menyimak tuh obrolan kita kan. Oh, ntar beli tri-suitnya dulu. Yeah. Beli sepatu, coba dia di Cikapundung. Oh gitu. Kalau sepeda berapa? Maksudnya catatan waktunya? Sepeda saya mas 1 jam berapa ya? 18 kalau nggak salah sih. Untuk 40 kilo? 40 kilo. 1 jam 18. Lari standar ya, pasti kencang lah ya. Enggak juga. Justru saya kan larinya paling lemah. Tapi kan gini, gimana sih memanage power kita pada saat berenang, sepeda, lari? Itu manage powernya. Kapan saya harus push, kapan saya harus kurangin, harus agak sedikit santai, itu gimana? Pengalamannya itu gimana? Harus ya kalau gimana cara taunya sih emang harus sering-sering latihan ya. Harus sering itu simulasi gitu, latihan break. Karena kan orang nggak tahu euforia, wah. Ya itu yang jadi salah satu Ya saya kan? penyebab kemarin di Palembang saya hamstring. Euforia terlalu tinggi. Euforia terlalu tinggi. Begitu di sepeda bingung. Ngeliat di depan, aduh bisa ditempel nih. Kenceng. Padahal itu strategi ya. Jadi tetap ada gitunya juga. Tetap jadi ya harus sadar diri, harus ingat kondisi badan gitu. Kondisi badan. Ya itu makanya butuh strategi. Kalau kita ngomong cedera, yang paling rentan cedera di triathlon itu bagian apa? Paling sering ya. Kalau saya sih karena problem di lutut ya emang hati-hati selalu di. Kalau di lari kan hampir pasti lutut lah ya. Ya. Lari itu lutut paling mengerikan lah ya. Kalau sepeda itu yang harus diperhatiin hati-hati, apalagi kalau yang baru awal-awal pakai road bike, itu harus diperhatiin ukuran sepedanya. Oh ya, fitting itu harus tepat Fitting banget gitu. ya. Soalnya kalau untuk MTB nggak terlalu ngaruh sih si fitting, nggak terlalu efek besar ya. Tapi kalau road bike, T-bike itu harus benar-benar badan sendiri ya, sepeda sendiri gitu. Salah right position itu juga akan salah semuanya. Ya itu ngaruh banget ke nanti
perform kita ya. Iya, sakit punggung lah, salah ukuran gitu, karena nggak biasa ya badannya gitu. Nah, ya ini mungkin info bagus ya buat teman-teman, sepeda itu boleh, tapi sebaiknya sepeda itu memang disesuaikan dengan postur tubuh kita. Ya. Karena setiap orang akan memiliki postur yang berbeda, dan pasti ukuran sepeda atau fitting sepeda itu pasti akan berbeda. Dari sadelnya, jangkauan ke stang, ya kan, kaki sampai ke pedal itu harus diukur semua. Banyak lagi YouTube itu. Nah, boleh nggak triathlon, tapi saya lebih mengedepankan latihannya di lari? Boleh nggak kayak gitu? Atau triathlon kan napas, saya di berenang, misalnya gimana? Bisa nggak kayak gitu? Itu ada baiknya sih sebetulnya semua dilatih. Nah, jadi justru kemarin waktu saya latihan sama Pak Wahyu itu, saya lebih banyak dilatih di lari. Latih di lari? Karena itu titik paling lemah saya. Oh, jadi tergantung gitunya. Jadi dinaikin di kondisinya di situ. Jadi, karena apalagi saya lemah di lari itu olahraga yang cabang terakhir gitu. Iya. Nah, takut-takutnya sisa-sisa tenaga habis ya kan? Iya. Dan sampai di berenang oke, catatan waktu terbaik. Di sepeda oke, begitu lari habis. Oh, berarti memang di sana Jadi kita nggak bagus juga ya untuk menitik beratkan latihannya itu di-push di satu. Harus rata sih. Harus rata. Harus balance nantinya semuanya. Nah, dalam 1 minggu lah taruhlah triathlon. Semua dicoba atau minggu ini saya mau lari aja. Minggu depan mau berenang aja. Mau minggu depannya lagi mau sepeda aja. Itu gimana? Gantian. Semua dalam 1 minggu tuh semua. Tapi nggak harus dalam 1 hari yang sama ya? Nggak harus. Ya tergantung, balik lagi tergantung waktu ya, kita masing-masing punyanya segimana. Kecuali ya. Simulasi. Baru tiga-tiganya kita alokasiin waktu weekend buat hajar semuanya. Tapi kalau enggak bisa dipilih ya. Dulu waktu sebelum pandemi ini saya punya jadwal. Senin berenang, Selasa sepeda. Senin berenang, Selasa sepeda, Rabu berenang lagi. Kemis lari. Selasa Jumat berenang lagi. Nah, cuman karena saya butuh larinya dibanyakin, kadang-kadang ada satu yang berenang sama saya dipakai untuk lari. Oh gitu. Atau satu di sepeda saya pakai untuk lari. Sekali latihan berapa jam? Ya? Sekali latihan berapa jam? Rata-rata 2 jam lah. Tergantung kalau itu ya, kalau saya untuk latihan Olympic distance, kalau rata-rata 2 jam. Tapi itu sama Randy dipakai buat latihan rutin atau cuman tertentu aja? Kalau secara rutin? Rutin sih itu. Itu jadwal rutin. 5 hari berarti ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Plus 6 hari di antara Sabtu atau Minggu ambil antara lari jarak jauh atau sepeda jarak jauh atau latihan break sepeda sama lari. Oh, break itu artinya 2? Ya, 2. 2 langsung digabung? Ya. Simulasinya kapan? Dalam 1 minggu belum tentu ada simulasi berarti itu? Simulasi biasanya kita ambil cuma kalau sebelum race aja. Oh, sebelum race itu? Jadi nggak perlu simulasi setiap latihan ya? Nggak perlu. Dalam 1 minggu bisa-bisa simulasi 2 bulan ke depan? Ya, biasanya sebulan sebelum sebelum race ke simulasi. Biasanya 2 kali kita ambil. Bisa sekali, bisa 2 kali. Oke, ntar saya sampai lupa nih. Jadi buat teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya, tanya-tanya, ada pertanyaan nggak sih? Nah, nanti pokoknya ada giveaway lah. Giveaway-nya itu nanti diumumin lewat Instagram story kita. Ya mudah-mudahan aja. Itu rutin kita kasih giveaway-nya. Giveaway-nya keren banget lah pokoknya. Wah, oke, Ren. Tadi kita udah ngomong, jadi latihan itu ternyata untuk melatih triathlon itu nggak harus setiap latihan 3 cabang itu dijalankan, dimainkan. Nggak perlu ya. Yang penting rutin. Berenangnya dijaga, larinya dijaga, sepedanya dijaga, lari dijaga. Nah, ada nggak latihan untuk fisiknya sendiri? Ada. Jadi biasanya saya dikasih menu juga untuk menu penguatan, strength and conditioning. Iya, betul. Strength and conditioningnya di mana itu? Biasanya saya di rumah sih itu. Jadi kayak saya dikasih gerakan di rumah. Oh, itu untuk strength and conditioningnya di situ. Tetap itu harus kan? Nggak bisa lepas ya? Ya. Jadi biar itu biasanya tiap hari. Berarti kan udah penuh hari 6 hari itu. Malam. Tapi jualan lagu ya. Jadi
Randy ini usaha barang kuliner ya? Kuliner. Apa sekalian kuliner apa nih? Kalau lihat IG-nya sih namanya tinggal masak ya. Tinggal masak. Ya, Tinggal masak. ya. Jadi saya nyiapin bahan-bahan baku, Oh. bahan masakan, orang masak sendiri di rumah. Oh gitu. Jadi fresh bahannya. Semua. Jadi bukan makanan jadi. Bukan. Jadi bumbunya semua udah saya takar semua. Dia tinggal cemplung-cemplung. Apa aja itu? Menu apa aja itu? Macam-macam sih. Jadi selain atlet triathlon ternyata juga apa ya, pengusaha kuliner dan pemain laku, ya kan? Itu kalau sama teman-teman di Tribe, semua juga akan mendapatkan pemahaman yang sama. Pemahamannya kalau pengetahuan umum pasti sama ya. Sama. Hanya Di- kalau program pasti beda-beda. Ah. Karena kemampuan beda-beda semua ya. Jadi nggak, maksudnya ada share ini gimana, nanti cara komunikasi mereka untuk mendapatkan menu latihan itu bisa secara individu atau ada diwadahi lah dan sama Tribe sendiri. Bisa sih, bisa. Maksudnya kita akan sering sharing. Coba nanti problemnya di mana. Coba deh, cobain latihannya gini. Yang pasti saya kiri pengen lah sekali-sekali coba buat triathlon. Ditunggu loh. Silakan tertawakan kami nanti. Tertawakan. Saya nggak tahu ya. Indra bisa berenang nggak? Tuh, bisa. Hah? Tuh, Yang bisa. penting nyampe kan. Oh ya, aku mau nanya. Dalam triathlon, olahraga yang di berenangnya, itu ada gaya khusus atau gaya apapun boleh di waktu saat kita mau latihan, kayak mau lomba atau mau event tuh boleh nggak? Atau Kalau aturannya sih nggak ada aturan bakunya ya, mau gaya apapun. mau Tapi punggung boleh gitu? Oh, Tapi kalau standarnya semua Bebas. hampir semua atlet bebas, gaya bebas. karena kecepatannya lebih di Kecepatan lebih lebih bagus. Hah? Kemudian tenaga yang kepake juga lebih efektif sih. jadi sebenarnya nggak ada harus gaya bebas, tapi memang sebagian besar kalau kita lihat ya gaya Paling bebas efektif kan, itu. gaya bebas, sampai finish. Jadi gaya apapun boleh, terserah lah ya. Terserah, asal Tapi nyampe. Asal nyampe. Wih, lalu ini kita berapa menit lagi Om? 5. Wah, nggak kerasa. Wah, 10 menit lagi nih, ya kan? Masih banyak loh sebenarnya kalau mau ngobrol ini. Ke depan dari Tribe sendiri, atau ya mungkin kalau pandemi kan mau nggak mau lah kita mengurangi aktivitas berkerumun ya. Iya, benar. Kan? Ini gimana rencana Tribe ke depan? Ya, kalau selama pandemi sih emang kita berkumpulnya benar-benar kita batas orangnya. Iyalah. Jadi nggak pernah berkerumun. Terus jalur latihan, tempat latihan juga kita tentuin yang sepi. Oh, nggak seperti dulu lagi Kalau berarti. saya pribadi latihan lari terakhir-terakhir itu di Kiara Park, Kiara Condong. Oke. Oh, ya. Itu sepi kalau hari biasa ya, asal Iya. jangan weekend. Ya itu lumayan tuh panasnya nyengat banget di sana. Kemudian kalau saya sepeda, saya punya trainer di rumah. Oh, ada. Jadi yang start, jadi sepeda saya ditaruh di trainer, ya udah saya jadi pakai aplikasi Swift. Oh iya. Gitu, jadi online gitu. Online. Jadi Suka balapan nggak sama orang gitu? Kan banyak tuh. Iya, banyak itu. Balapan nggak ini? Rutenya di mana? ya, jadi Oh, nggak gitu. bosan lah. Jadi selama pandemi kegiatan itu tetap dilakuin. Dilakuin. Artinya gini, tidak akan menghilangkan kegiatan latihan olahraganya. Ya. Tetap bisa dijalanin walaupun di rumah. Tapi kalau di umum udah pernah coba? Di pandemi ini sekarang kan udah mulai Goes. ya goes lah, mau berenang ya lah. Udah. Kalau Berenang udah berani belum? berenang saya belum Berenang ya? nyobain. Cuman kemarin saya nanya-nanya, adalah beberapa tempat yang emang sepi, kolamnya sepi, bisa dicoba sih. Tapi kalau kolam renang sendiri udah mulai ngebuka belum sih? Udah sih, beberapa. Udah. Tapi kan masih ngeri juga ya. Sebetulnya kalau saya tanya-tanya Cukup aman. cukup aman ya, asal misalnya kita kalau latihan mah kan kita nggak ngobrol ya sama orang. Iya sih, sendiri Nggak ngobrol aja. sama orang, sendiri udah gitu, beres berenang udah keluar, andukan, pulang. Jangan mandi di sana ya. Yang penting itu. Jadi Jangan menggunakan fasilitas di sana, Di aja sana, selain kolam selesai. renang. Udah. bawa fasilitas sendiri. Yang penting olahraganya kita niatin. Silakan. Terus kalau sepeda juga saya biasanya jadwalin seminggu sekali keluar, kita cari jalurnya yang kan sekarang orang lagi rame Lembang, Ya, ke Lembang. Dago itu saya udah nggak pernah. Kemana Ke sekarang? Dago, pakai ke Bandung Selatan, main-main ke Ciwidey. Pangalengan, Ciwidey. Itu ada tuh rute. Nah, itu main-main tuh ya. Ciwidey, Kawah Putih aja, Ya. ya kan? Oke. Refreshing sih itu. Oke Ren,
Apa yang diharapin dari tribe sendiri? Sebetulnya ya awal dibentuk tribe juga sebenarnya untuk lebih mengenalkan komunitas triathlon ya, olahraga triathlon ini ke umum gitu. Karena nggak semenyeramkan itu sebetulnya. Iya sih, kalau udah dengar ceritanya iya, tapi kalau saya tonton di TV tuh gila ya, berenang ngebut, sepedaan ngebut, lari S3. Biasanya ketakutan orang di awal mau nyoba triathlon, mungkin 60-70% orang takut di berenang. Iya, Ya, betul. karena bukan kayak apa ya? Mungkin lari itu emang udah dari kecil juga udah bisa lari ya. Sepeda bisa belajar gampang sepeda. Berenang. Kalau berenang kita lebih butuh teknik ya soalnya. Nah, itu Dia harus dipelajarin. tapi ya kalau saya ngelihat beberapa ada yang atlet yang Eva Desiana, ya itu kan dia salah satu yang terbaik ya, atlet Indonesia terbaik itu dulu waktu terjun triathlon dia nggak bisa berenang juga. Berenangnya 0 besar. Jadi mari kita coba triathlon. Jadi jangan takut sebetulnya. Buat teman-teman saya kiri, ntar lagi diajakin sama tribe kita ngetri bareng, gitu kan. Jadi ke depan harapannya semakin populer lah ya Makin triathlon ini populer. ya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Ya kita juga ikut membantu lah. Jadi kalau misalnya mau latihan, bantu kami nanti, bantu Pasti. kita. Event paling dekat ada nggak? tahun ini mah udah nggak ada aja ya. Pokoknya tahun ini Clear udah ya. clear aja. Nah, Tahun depan katanya bakal ada. Bali. Info dari Indonesian Triathlon Series, dia bakal ada race triathlon di Indonesia. Cita-cita seorang yang suka triathlon ikut event di mana? Kalau saya pribadi, saya pengen coba. Saya sebelumnya udah daftar kemarin Di? Ironman yang 70.3 Ya. di Desaru, Malaysia. Iya, Cuman iya. karena pandemik, harusnya bulan April kemarin. Pandemik, bubar. Diundur lah. Akhirnya sampai harusnya April tahun depan. Mudah-mudahan lah. Cuman ya kita lihat aja, kita nggak Katanya tahu sih juga vaksin ya. udah ada. Oke Ren, makasih banget ya. Ya, Udah datang di Sepiri, kita udah Sama-sama. ngobrol dan sekarang saya nanti mau coba. Mudah-mudahan. Makasih Randy. Ya. Salam buat teman-teman tribe di sana dan juga sama-sama. Teman-teman Salam juga sendiri. buat teman-teman sayap kiri. pastilah. Nanti pokoknya kita minta waktu tribe buat ajarin kita, temenin kita buat triathlon. Oke? Dan terima kasih buat Yumaju Coffee, buat Melisa terima kasih, buat Nos Coffee yang support kita terima kasih, dan juga Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri terima kasih banyak. Dan juga buat teman-teman terima kasih, dan nanti yang beruntung giveaway-nya ikutin aja Instagram Story Sepiri TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.